Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat BSCD yang kukasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Pendeta Ipasiska Anggriana STH, yang melayani di Jemaat Jangkar Prima, Resort GKN Bulik. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapi dan bimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan mampu menerapkannya di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nas firman Tuhan untuk kita pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Di bawah judul perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya, yang berbunyi demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fokus tema renungan saya ambil pada ayat yang kedua. Jadi judul tema yang saya berikan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berlaku benar dalam proses Allah agar menghasilkan iman yang kuat. Jujur Bapak Ibu Saudara, tema ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Apapun di dunia, perjuangan dan keadaan duka suka selalu berisi suatu proses dan juga hasil.
Melalui tema tadi saya mengambil satu bagian yang pertama, yaitu berlaku benar. Nah, berlaku benar adalah suatu proses. Dijelaskan dalam Ulangan 8 ayat 2 dengan kata ingat perjalanan. Ingat di sini artinya melakukan perintah Allah, dan sedangkan untuk perjalanan artinya suatu proses atau didikan dari Allah. Jadi bukan protes yang menjadikan kita kuat dan bermanfaat, tetapi proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hal ini dilakukan Allah terhadap bangsa Israel. Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menghantar mereka masuk ke tanah perjanjian. Allah mengerjakannya selama 40 tahun. Padahal jarak Mesir ke Palestina, sejarah mencatat bisa ditempuh 40 hari saja sudah sampai. Lalu mengapa Allah bertindak demikian? Penulis Ulangan mencatat bahwa Allah membawa bangsa Israel berkeliling selama 40 tahun dengan maksud lain, yaitu agar bangsa Israel mau diproses dan dididik sehingga mereka dapat patuh terhadap pimpinan dan perintah Allah. Dan itu semua kehendak Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dari tema tadi juga saya mengambil satu bagian lagi, yaitu iman yang kuat. Iman yang kuat adalah hasil dari proses perjalanan kehidupan. Jadi proses perjalanan kehidupan adalah membuat manusia merendahkan hati dan setia pada perintah Tuhan. Dan itu tercatat dalam ayat yang kedua tadi yang mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika bangsa Israel dididik dengan proses perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian selama 40 tahun yang begitu lama, bahkan mereka harus melalui padang gurun yang tandus, kering, dan panas. Bahkan mereka mengeluh, menggerutu, bahkan berpaling daripada Allah. Tetapi melalui perjalanan itulah ada proses yang Allah berikan kepada mereka, dan dari proses perjalanan itu Allah ingin bangsa Israel untuk tetap merendahkan hati dan tetap setia pada perintahnya. Lalu bagaimana dengan kita yang kini hidup dalam dunia yang saya katakan serba instan dan mudah? Bahkan segala sesuatu sudah mudah kita dapatkan, dan ketika kita melakukan suatu perjalanan pun tidak sulit bagi kita. Terlebih-lebih untuk makanan dan minuman pun semuanya sudah serba instan. Adakah kita mau diproses dan dididik dalam perjalanan kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita selalu ingin hidup dengan cara yang instan, tidak suka proses panjang,
tidak suka tantangan atau cobaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel pada saat itu yang menempuh perjalanan yang begitu lama dan tidak singkat, Allah mendidik mereka dengan luar biasa. Sama pun dengan kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam proses perjalanan kehidupan kita, mungkin menempuh dengan singkat ataupun dengan proses yang panjang. Tergantung kualitas dalam kehidupan dan proses perjalanan hidup kita. Jadi melalui perjalanan kehidupan kita mengajarkan salah satu kunci dan modal bagaimana kita memiliki iman yang kuat. Bahkan perjalanan dalam proses kehidupan kita yang panjang ataupun singkat, yang tergantung pada kualitas yang kita miliki pun mengajarkan kita dua hal, yaitu merendahkan hati kita dan setia pada perintah Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, dan juga menjadi pengingat bagi kita saat ini. Merendahkan hati dan setia pada perintah Tuhan, selain kebutuhan nutrisi dalam iman, juga menjadi kebutuhan dasar semua aspek kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terima proses dalam kehidupan kita dan menikmati perjalanan kehidupan ini, sehingga semuanya itu sejalan dengan kata berjuang, dengan ketika kita berusaha, dan juga jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku, dalam proses dan perjalanan hidup kita, mari kita tetap menikmati dan bahagia. Dalam bahasa Dayak Ngaju, elabaya barita selamat jejari dumah akan pembelum itah. Tapi mari kita tarima tuntang keme selamat jite jejari itah narima bara hatala. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu mengajarkan kami untuk terus rendah hati dan setia pada perintah-Mu. Ketika kami melalui proses kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memampukan kami melewati itu semua dengan baik, rasa syukur, bahkan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.